Ketika Abu Nawas kehilangan kecerdikannya di depan tukang jagal, raja yang dijadikan tumbal. Berikut ini adalah kisah Abu Nawas yang hampir kehilangan kecerdikannya saat ditangkap tukang jagal. Padahal, Abu Nawas adalah sosok yang cerdik dan selalu menemukan solusi. Lalu, bagaimana kisah Abu Nawas ketika ditangkap untuk dibunuh oleh tukang jagal? Suatu hari, Abu Nawas melewati perkampungan Baduy ketika usai pulang dari kerajaan menghadap raja. Abu Nawas sempat melihat sebuah rumah besar yang dari luar terdengar keramaian. Abu Nawas tertarik untuk melihat ada apa orang-orang Baduy berkumpul di sana. Setelah masuk, ternyata rumah besar itu adalah tempat orang Baduy menjual bubur haris, yaitu bubur khas makanan para petani. Abu Nawas tidak segera masuk ke rumah besar itu, karena merasa lelah, dia ingin istirahat sehingga terus berjalan ke arah pinggiran desa. Abu Nawas beristirahat di bawah sebatang pohon rindang. Lah merasa hawa di situ amat sejuk dan segar sehingga dia tertidur di bawah pohon. Abu Nawas tak tahu berapa lama ia tertidur, tahu-tahu ia merasa dilempar ke atas lantai tanah. "Kurang ajar! Siapa yang melemparku?" tanya Abu Nawas kaget. Ternyata ia berada di sebuah ruangan pengap berjeruji besi seperti penjara. "Hai, keluarkan aku! Kenapa aku dipenjara di sini?" teriak Abu Nawas. Beberapa saat kemudian muncul seorang Baduy bertubuh besar. Rupanya, orang inilah yang menjual bubur haris di rumah besar di tengah desa tadi. "Jangan teriak-teriak, cepat makan ini," kata orang sambil menyodorkan piring ke lubang ruangan. Abu Nawas tidak segera makan. "Mengapa aku dipenjara? Kau akan kami sembelih dan akan kami jadikan campuran bubur haris." "Hah? Jadi yang kau jual di tengah desa itu bubur manusia?" "Ya, itulah makanan favorit kesukaan kami." "Kami? Jadi kalian sekampung suka makan daging manusia?" "Lia, termasuk dagingmu, sebab besok pagi kau akan kami sembelih." "Sejak kapan kalian makan daging manusia?" "Oh, sejak lama. Setidaknya sebulan sekali kami makan daging manusia." "Dari mana saja kalian dapatkan daging manusia?" "Kami tidak mencari kemana-mana, hanya setiap kali ada orang masuk atau lewat di desa kami pasti kami tangkap dan akhirnya kami sembelih untuk dijadikan bubur," ucap orang Baduy itu. Abu Nawas pun panik dan berpikir keras untuk mencari solusi meloloskan diri dari bahaya maut ini. Lah heran, kenapa raja tidak mengetahui bahwa di wilayah kekuasaannya ada kanibalisme, ada manusia makan manusia. Barangkali para menteri hanya melaporkan hal yang baik-baik saja. Mereka tidak mau bekerja keras untuk memeriksa keadaan penduduk, pikir Abu Nawas. Baginda harus mengetahui hal seperti ini secara langsung, tutur Abu Nawas. Setelah memberi makan berupa bubur Baduy itu meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas tentu saja tak berani makan bubur itu karena bubur manusia. Terpaksa dia menahan lapar semalaman tak tidur. Esok harinya Baduy itu datang lagi. "Bersiaplah, sebentar lagi kau akan mati." Abu Nawas berkata, "Tubuhku ini kurus, walaupun kau sembelih kau tidak akan memperoleh daging yang banyak. Kalau kau setuju nanti sore akan kubawakan temanku yang bertubuh gemuk. Dagingnya bisa kalian makan selama 5 hari. Benarkah?" "Aku tidak pernah bohong." Akhirnya orang Baduy itu mempercayai dan melepaskan Abu Nawas. Abu Nawas langsung pergi ke istana menghadap raja. Setelah berbasa-basi maka Baginda bertanya kepada Abu Nawas. "Ada apa Abu Nawas? Kau datang tanpa kupanggil?" "Ampun tuanku, hamba baru saja pulang dari suatu desa." "Yang aneh." "Desa aneh? Apa keanehannya?" "Di desa tersebut ada orang menjual bubur haris yang khas dan sangat lezat. Di samping itu hawa di desa itu benar-benar sejuk dan segar. Aku ingin berkunjung ke desa itu." "Pengawal, siapkan pasukan." "Ampun tuanku, jangan membawa-bawa pengawal. Tuanku harus menyamar jadi orang biasa. Tapi ini demi keselamatanku sebagai seorang raja, ampun." "Tuanku, jika bawa-bawa tentara maka orang sedesa akan ketakutan dan tuanku takkan dapat melihat orang menjual bubur khas itu." "Baiklah, kapan kita berangkat?" "Sekarang juga tuanku, supaya nanti sore kita sudah datang di perkampungan itu." Demikianlah, Baginda dengan menyamar sebagai seorang biasa mengikuti Abu Nawas ke perkampungan orang-orang Baduy kanibal. Abu Nawas mengajak Baginda
Masuk ke rumah besar tempat orang-orang makan bubur. Di sana mereka membeli bubur. Baginda memakan bubur itu dengan lahapnya. Betul katamu, bubur ini memang lezat, kata Baginda setelah makan. Kenapa buburmu tidak kau makan, Abu Nawas? Hamba masih kenyang, kata Abu Nawas sambil melirik dan berkedip ke arah penjual bubur. Setelah makan, Baginda diajak ke tempat pohon rindang yang hawanya sejuk, tempat Abu Nawas tertidur. Betul juga katamu, di sini hawanya memang sejuk dan segar. Ah, aku kok mengantuk sekali, kata Baginda. Tunggu tuanku, jangan tidur dulu, hamba pamit mau buang ari kecil di semak belukar sana. Baik, pergilah Abu Nawas. Baru saja Abu Nawas melangkah pergi, Baginda sudah tertidur, tapi ia segera terbangun lagi ketika mendengar suara bentakan keras. Hai orang gendut, cepat bangun. Atau kau kami sembelih di tempat ini. Ternyata Baduy penjual bubur sudah berada di belakang Baginda dan menghunus pedang diarahkan ke leher Baginda. Apa-apaan? Ini, protes Baginda. Jangan banyak cakap. Cepat jalan. Baginda mengikuti perintah orang Baduy itu dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Mengapa aku di penjara? Besok kau akan kami sembelih, dagingmu kami campur dengan tepung gandum dan jadilah bubur Haris yang terkenal lezat. Hahaha. Astaga, jadi yang kumakan tadi? Betul kau telah memakan bubur kami, bubur manusia. Mendengar itu, Baginda mau muntah tapi tak bisa. Akhirnya, Baduy meminta raja tidur dan berdoa karena akan disembelih besok. Berapa penghasilanmu sehari dari menjual bubur itu? Tanya. Baginda, 50 dirham. Aku bisa memberimu 500 dirham hanya dengan menjual topi. Sekarang berikan aku bahan kain untuk membuat topi. Besok pagi boleh Kail coba menjual topi buatanku. Itu ke pasar. Hasilnya boleh kau miliki semua. Baduy itu ragu, ia berbalik melangkah pergi. Tak lama kemudian kembali lagi dengan bahan-bahan untuk membuat topi. Esok paginya Baginda menyerahkan sebuah topi yang bagus kepada si Baduy. Baginda berpesan, jualah topi ini kepada Menteri Farhan di Istana Baghdad. Baduy itu menuruti saran Baginda. Menteri Farhan terkejut saat melihat seorang Baduy datang menemuinya. Mau apa kau? Tanya Farhan. Menjual topi ini, lah mencoba memeriksanya dan alangkah terkejutnya ketika melihat hiasan berupa huruf-huruf yang maknanya adalah surat dari Baginda yang ditujukan kepada dirinya. Berapa harga topi ini? 500 dirham, tak boleh kurang. Baik, aku beli. Baduy itu langsung pulang dengan wajah ceria. Ia tak tahu jika Farhan telah mengutus seorang prajurit untuk mengikuti langkahnya. Siangnya prajurit itu datang lagi ke istana dengan melaporkan lokasi perkampungan si penjual bubur. Farhan cepat bertindak sesuai pesan di surat. Baginda. 1000 orang tentara bersenjata lengkap dibawa ke perkampungan. Semua orang Baduy di kampung itu ditangkapi sementara Baginda berhasil diselamatkan. Untung kau bertindak cepat, terlambat. Sedikit saja aku sudah jadi bubur, kata Baginda kepada Farhan. Semua ini gara-gara Abu Nawas, kata Farhan. Benar. Tapi juga salahmu. Kau tak pernah memeriksa perkampungan ini bahwa penghuninya adalah orang-orang kanibal. Bagaimanapun Abu Nawas harus dihukum. Iya, itu pasti. Hukuman mati, sahut Farhan. Hukuman mati? Ya, kita coba apakah dia bisa meloloskan diri, sahut Baginda. Kisah kali ini adalah kisah Abu Nawas yang cerdik berhasil menangkap matahari atas perintah raja. Kisah ini menceritakan kecerdasan Abu Nawas menangkap matahari. Abu Nawas adalah seorang pujangga pada masa Khalifah Harun al-Rashid. Ia termasuk salah seorang penyair yang sangat melegenda pada zaman itu. Pada suatu saat Baginda Raja ingin membuat rakyatnya bahagia. Pasalnya, rakyat mengeluhkan kepada raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu. Karena itu raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Namun hingga memasuki waktu yang ditentukan tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Cepat panggil Abu Nawas kemari, ada tugas penting yang harus dia lakukan, perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja.
Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka Paduka yang mulia, barangkali hamba bisa membantu, balas Abu Nawas. Raja akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakatnya akhir-akhir ini. Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang dikehendaki oleh sang raja dengan kondisi seperti itu. Raja pun kemudian menceritakan idenya untuk menangkap matahari dan menunjuk Abu Nawas untuk melakukannya. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas, dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain Paduka, misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Usulan Abu Nawas ternyata tidak diterima oleh sang raja, karena jika mereka diliburkan mereka tidak bisa makan. Tidak bisa Abu Nawas, kalau mereka libur berladang lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata mungkin matahari bisa ditangkap, pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya kamu akan menerima hukuman, tegas sang raja. Setibanya di rumah Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide-ide untuk menangkap matahari. Esok paginya dengan wajah ceria Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihatkan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengonfirmasi pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah Baginda Raja. Pada menteri yang menghadapnya, Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hai Abu Nawas, coba kamu lihat keluar, mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah Baginda Raja. Tak percaya benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja, memang benar, jadi ketika matahari berhasil saya tangkap dunia menjadi gelap gulita, lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas, kamu jangan mengerjai saya, hardik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup, pasti dia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Ini saya buka kantongnya Baginda, tuh kan ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Itulah kisah cerdik Abu Nawas menangkap matahari, semoga terhibur. Begini kesedihan Abu Nawas saat istri tercintanya meninggal dunia. Istri yang dicintainya meninggal dunia.
Begini kesedihan Abu Nawas saat istrinya meninggal dunia. Abu Nawas merupakan seorang pujangga Arab yang terkenal dengan kecerdikan dan kecerdasannya. Ia juga dikenal seorang sufi yang dikagumi banyak orang karena dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dialami orang lain. Abu Nawas hidup sezaman dengan Khalifah Harun al-Rashid. Ia hidup bersama istrinya yang amat ia cintai. Kehidupan Abu Nawas dengan istrinya penuh dengan kebahagiaan. Terlebih sang istri adalah wanita cantik dan juga berbakti kepada suami. Hal ini membuat Abu Nawas sangat mencintai istrinya. Namun kebahagiaan Abu Nawas tersebut tidak berlangsung lama, sebab istri yang amat ia cintai dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dengan begitu Abu Nawas sangat terpukul dan sangat bersedih karena harus kehilangan sang istri tercinta untuk selamanya. Abu Nawas tidak menyangka sang istri begitu cepat meninggalkan dirinya. Para tetangga dan sahabat Abu Nawas berdatangan untuk mengucapkan duka citanya. Mereka juga mencoba menghibur Abu Nawas untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Abu Nawas, kamu tak perlu terus-terusan bersedih, aku punya saudara perempuan cantik, kalau kamu berkenan akan aku nikahkan denganmu, ucap salah satu sahabatnya. Sementara tetangga yang lain berkata, ikhlaskanlah kepergian istrimu, tak perlu terus kau tangisi. Aku punya anak perempuan cantik, kalau kamu mau, aku akan menikahkannya denganmu, tak perlu pakai mas kawin yang mahal. Abu Nawas, semampunya kamu saja, karena para sahabat dan tetangga selalu menghibur. Beberapa hari kemudian Abu Nawas terlihat kembali ceria seperti sedia kala. Ia kembali melakukan aktivitasnya, tidak ada lagi kesedihan. Ia juga sering nongkrong di warung bersama para sahabat dan tetangganya. Kami ikut senang Abu Nawas, kamu tidak lagi terlihat sedih, ucap salah satu sahabatnya saat nongkrong di warung. Itu semua karena kalian selalu menghibur aku sangat berterima kasih kepada kalian, jawab Abu Nawas. Beberapa minggu setelah kepergian istrinya, Abu Nawas kembali dirundung kesedihan. Keledai Abu Nawas satu-satunya mendadak mati untuk selamanya. Hal itu membuat Abu Nawas kembali terpukul. Sebab keledainya itu sangat penurut dan sering menemaninya dikala ia merasa kesepian. Sudah hampir 1 bulan lamanya Abu Nawas masih terlihat bersedih, ia selalu mengurung diri di rumah. Abu Nawas juga tidak pernah keluar untuk berkumpul bersama sahabat dan para tetangga. Hal itu membuat para sahabat dan tetangganya merasa heran dengan perilakunya. Sikap Abu Nawas yang aneh ini akhirnya menjadi perbincangan para tetangga. Aku heran dengan Abu Nawas, saat ditinggal mati istrinya hanya beberapa hari saja dia bisa kembali ceria. Tapi ketika ditinggal mati keledainya sudah 1 bulan lebih dia masih dirundung kesedihan, kata seseorang saat nongkrong di warung. Iya, omonganmu benar. Masa iya Abu Nawas lebih mencintai keledainya daripada istrinya, tutur kawan lainnya. Mereka pun tertawa mendengar ucapan tersebut. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas ke warung, ia memilih duduk menyendiri di pojokan. Orang-orang yang ada di warung segera menghampiri Abu Nawas. Kamu ini kenapa sih Abu Nawas, masa hanya karena ditinggal mati keledai kamu harus terus-terusan bersedih? Tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas yang sedari tadi duduk tertunduk, langsung mengangkat kepalanya. Ia menatap satu persatu orang-orang di situ, kemudian menghela nafasnya. Kalau saja kalian ingat saat aku kehilangan istriku, kalian semua menghiburku, bahkan ada yang menawarkan adik perempuannya untuk dijodohkan denganku, ada pula yang menawarkan anak perempuannya untuk dijodohkan denganku, sehingga saat kepergian istriku aku tidak terlalu bersedih. Tapi sekarang saat keledaiku mati tak ada seorang pun yang datang menghiburku, tak ada yang menawarkan keledai pengganti untukku, tutur Abu Nawas. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Orang-orang yang ada di situ menjadi bengong mendengar alasan Abu Nawas. Itulah kisah kesedihan Abu Nawas saat ditinggal istri tercintanya. Kisah kali ini adalah kisah Abu Nawas berikan jawaban cerdas untuk pecahkan soal teka-teki alam yang bikin puas Baginda Raja. Belakangan Baginda Raja Harun al-Rashid terlihat murung. Penyebabnya, semua menteri tidak ada yang sanggup menjawab pertanyaannya. Bahkan para penasihat kerajaan pun tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan kepada Baginda Raja. Padahal Baginda Raja sendiri sangat ingin mengetahui jawabannya. Mungkin karena sangat penasaran, para penasihat menyarankan agar memanggil Abu Nawas untuk memecahkan 2 teka-teki alam yang sangat membingungkan itu. Tidak begitu lama Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu.
Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda Raja. Bolehkah hamba mengetahui dua teka-teki itu wahai Baginda Raja? Tanya Abu Nawas. Yang pertama, di manakah sebenarnya batas alam jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya sang Baginda Raja. Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Maka dari itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tidak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas, terang Abu Nawas. Baginda Raja mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda Raja melanjutkan teka-teki yang kedua. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, bintang-bintang di langit atau ikan-ikan di laut, kata Baginda Raja. Ikan-ikan di laut, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan seperti itu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda Raja heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun begitu jumlah mereka tetap banyak seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang di langit itu tidak pernah rontok, jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika rasa penasaran yang menghantui Baginda Raja sirna tak berbekas atas jawaban cerdas Abu Nawas. Baginda Raja memberikan hadiah uang yang cukup banyak kepada Abu Nawas dan istrinya. Soal berburu, jangan anggap remeh Abu Nawas. Hubungan Abu Nawas dengan menteri itu kurang akrab. Bahkan bisa dibilang sedikit musuhan. Soalnya, menteri itu sering iri terhadap kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Abu Nawas menyebut menteri itu dengan nama Abu Jahil. Ya, mirip Abu Jahal di zaman Nabi. Si jahil ini tiba-tiba melontarkan ide kepada Baginda Raja. Ia mengusulkan kepada Baginda, agar acara berburu menjadi seru, bagaimana bila ada semacam lomba. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil kepada Baginda sembari matanya melirik Abu Nawas. Si cerdik itu pun merespon usulan si jahil dengan melengos. Tapi Baginda Raja rupanya tertarik dengan ide sang menteri. Lomba yang melibatkan Abu Nawas pasti menarik dan sangat menghibur, pikir Raja. Lagi pula Baginda ingin juga menguji kedua orang penting di kerajaannya itu. Langsung saja, Baginda meminta Abu Nawas mendekat kepadanya. Raja menjelaskan panjang lebar terkait lomba tersebut. Pada mulanya Abu Nawas enggan menanggapi tantangan menteri itu. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bakal masuk jebakan si jahil. Raja memaksanya sehingga Abu Nawas tak mampu menolaknya. Abu Nawas menyadari Abu Jahil adalah pejabat istana yang benci dengan keberadaannya. Ia pasti akan mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mengalahkan si jahil. Baik Baginda, siapa takut, jawab Abu Nawas dengan senyum yang tiba-tiba merekah. Melihat adegan itu Abu Jahil menjadi penasaran dibuatnya, mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku, guman Abu Jahil dalam hati. Akhirnya Baginda Raja mengumumkan lomba yang sudah pasti seru itu kepada halayak ramai. Rakyat berbondong-bondong untuk menyaksikan pertandingan itu. Mereka yang menang adalah yang paling banyak mendapatkan buruan. Trompet adu ketangkasan pun ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia menaiki keledai yang berjalan santai. Para penonton berteriak-teriak menyemangati. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki gerbang istana. Ia mendapat sambutan yang meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil syarat. Dengan puluhan hewan yang mati terpanah. Dengan tersenyum bangga menteri ini memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihatlah binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkan aku? Teriaknya dengan lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tak lama kemudian, muncul keledai Abu Nawas. Semua orang meneriakinya dan menertawakannya karena keledai tunggangan Abu Nawas tidak membawa seekor hewan buruan pun.
Dari atas keledai Abu Nawas melambai-lambaikan tangannya kepada penonton. Ia memasang senyum tiada henti. Kemudian Raja menyuruh 2 orang pengawalnya untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan oleh kedua peserta. Kesempatan pertama, pengawal menghitung jumlah hewan buruan yang didapatkan oleh Abu Jahil. 51 ekor kelinci, ditambah 7 ekor rusa dan 3 ekor babi hutan. Total mendapatkan 60 hewan buruan, kata pengawal yang menghitung dengan suara keras. Kalau begitu, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, aku membawa ribuan hewan buruan. Jadi jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang sudah diisi dengan ribuan semut merah, jumlahnya sangat banyak Baginda. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut hasil buruan Abu Nawas itu. Melihat kenyataan itu, tiba-tiba saja Abu Jahil jatuh pingsan. Baginda Raja Harun tertawa terpingkal-pingkal. Sang pemenang pun mendapat hadiah. Abu Nawas, kok dilawan? Pada suatu pagi hari, Abu Nawas sedang duduk-duduk bersantai di teras rumahnya. Beberapa saat kemudian, datanglah beberapa prajurit. Pak Tua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini? Tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit. Kalau tidak salah di sebelah sana, jawab Abu Nawas malas-malasan. Di manakah tempat itu? Tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang, jawab Abu Nawas. Rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat, kagetlah mereka semua karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Dan tentu saja hal ini membuat para prajurit berang karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. Wahai Pak Tua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami? Tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas, si penasehat kerajaan. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke Panglima Kerajaan. Wahai Panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan, kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja. Bahkan, dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran, ada apa gerangan ini? Setelah itu, Panglima pun mendekati Abu Nawas. Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya, kata Panglima itu dengan sangat sopannya. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka seakan berubah menjadi rasa takut. Wahai Tuan Abu, sebenarnya kebohongan apa yang mereka sangkakan kepadamu? Tanya Panglima. Wahai Panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya, jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum. Mendengar penjelasan Abu Nawas, komandan lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. Maafkan hamba, Tuanku Abu, katanya. Andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima, kata komandan lagi. Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya, tutur Abu Nawas. Anda benar tuanku, jawab komandan malu. Abu Nawas menebak kematian Abu Jahil melalui ringkikan keledai. Suatu hari istri Abu Nawas membutuhkan kayu bakar untuk memasak, ia lalu menyuruh Abu Nawas untuk secepatnya mencari kayu bakar. Maka berangkatlah Abu Nawas ke hutan. Setibanya di sana Abu Nawas melihat tetangganya yang bernama Abu Jahil.
Abu Jahil terlihat sedang sibuk menebang kayu, ia memanjat pohon besar untuk memotong bagian rantingnya dan mulai menghantamnya dengan sebuah kapak. Melihat Abu Jahil berdiri di atas ranting yang akan dia potong, Abu Nawas pun berteriak, "Hai Abu Jahil, apa yang akan kau lakukan? Kau bisa terjatuh nanti." Namun Abu Jahil tidak menghiraukan perkataan Abu Nawas. Apa yang dikatakan Abu Nawas jadi kenyataan selang beberapa saat ranting pohon itu pun benar-benar jatuh bersamaan dengan Abu Jahil. Abu Jahil pun berteriak kesakitan. Yang dikatakan Abu Nawas ternyata benar. Berarti dia bisa meramal nasibku, pikir Abu Jahil dalam hati. Abu Jahil lalu berlari mengejar Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tunggu dulu," seru Abu Jahil. "Ada apa Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Kamu bisa mengetahui kalau aku akan jatuh, berarti kamu pandai meramal." Abu Nawas. "Mulai saat ini aku akan mempercayai setiap ucapanmu," tutur Abu Jahil. "Perkara gaib tidak ada yang tahu Abu Jahil kecuali Allah, dan aku tidak mengakui bahwa aku mengetahui hal itu, semuanya hanya kuasa Allah." Abu Jahil, balas Abu Nawas. "Tapi tadi engkau memberitahuku bahwa aku akan jatuh dan ramalanmu tepat. Sekarang beritahu aku Abu Nawas, kira-kira kapan waktu ajalku?" tanya Abu Jahil. "Astagfirullah, kamu ini apa-apaan sih Abu Jahil?" ucap Abu Nawas menghindar. Abu Nawas pun pergi melanjutkan perjalanan. Namun Abu Jahil terus mengikutinya sambil terus memohon. "Ayolah Abu Nawas, beritahu aku kapan waktu ajalku," kata Abu Jahil merengek. Abu Nawas menjadi merasa terganggu dengan sikap Abu Jahil tersebut. Sehingga agar Abu Jahil tidak mengganggunya lagi, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah Abu Jahil, dengar baik-baik ya, nanti ketika kamu memikulkan kayu di atas punggung keledaimu dan keledainya meringkik dengan ringkikan pertama." Belum sempat Abu Nawas menyelesaikan kalimatnya dengan sigap Abu Jahil berkata, "Seketika itu aku akan mati." Abu Nawas, "Bukan Abu Jahil, bukan itu. Namun setengah rohmu akan keluar, lalu ketika keledaimu meringkik untuk kedua kalinya maka semua rohmu sudah keluar," tutur Abu Nawas. "Oh begitu ya Abu Nawas. Terima kasih sudah memberitahuku," balas Abu Jahil. Kemudian Abu Jahil mulai mengumpulkan kayu bakar dan memukulkannya di atas punggung keledai. Saat ia berjalan menuntun keledainya, lewatlah seekor keledai lain. Seketika itu keledai Abu Jahil meringkik, ia pun mulai cemas. "Ini permulaan sakratul mautku," batin Abu Jahil. Selang beberapa saat keledai Abu Jahil kembali meringkik. Mendengar itu Abu Jahil segera menjatuhkan tubuhnya di atas tanah sembari berkata, "Sekarang aku sudah mati." Benak Abu Jahil, dia pun memejamkan kedua matanya. Tak berapa lama beberapa orang dari kampung terdekat melewati jalan di mana Abu Jahil tergeletak. Mereka mengira Abu Jahil sudah mati, lantas mereka membawakan sebuah keranda dan memindahkan Abu Jahil di dalam keranda tersebut. Kemudian mereka membawa keranda tersebut menuju arah perkampungan. Di tengah perjalanan mereka terhambat oleh sebuah sungai, terpaksa mereka harus berhenti. Mereka pun berunding bagaimana caranya untuk bisa menyeberangi sungai tersebut, apakah di jalur sebelah sini atau sebelah sana. Di saat mereka masih kebingungan, tiba-tiba Abu Jahil menjulurkan kepalanya dari dalam keranda dan berkata, "Ketika aku masih hidup aku melewati jalur sebelah sini dan inilah jalur terdekat dan termudah," kata Abu Jahil sambil menunjuk ke arah dengan tangannya. Melihat Abu Jahil bangkit dari kematian, mereka pun kocar-kacir berlari ketakutan. Abu Nawas yang ternyata sedari awal menyaksikan kejadian itu langsung tertawa terpingkal-pingkal. Demikian kisah kelucuan Abu Nawas dan Abu Jahil. Semoga kisah ini bermanfaat.